Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada'a ala sairil umam. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Sallallahu ta'ala ala nabiyil akmalil afkham Sayyidina Muhammadin dhi makarimis syiyam wa ala alihi walladzina fi suluki dinihin tizam wa sahbihi hamatid dinil aqwam wa syarafi wa karami wa majadi wa azam. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillahi ta'ala. Hadirin yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai pada saat ini juga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua bisa berkumpul di haflah yang mulia ini dengan tujuan melaksanakan perintahan Allah dan Rasul-Nya yang kita cintai, ingin bahagia yang abadi, yaitu bahagia di akhirat nanti, mencari ridho Allah ilahi Rabbi, menghidupkan akan agama Islam, karena Islam tidak bisa hidup kecuali dengan ilmu syar'i, menjaga kelanggengan akidah di dalam hati, mengoreksi keislaman yang ada di dalam diri. Syukuran atas nikmat sehat badan dan akli, mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia terutami ukhrawi. Semoga pengajian ini menjadi wasilah dan sababiyah akan hasilnya semua maksud dan cita-cita kita, dan semoga menjadi wasilah atas bagja kita di akhirat berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, karena kita telah menginjak bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, untuk 1 bulan ke depan kita akan membahas tentang takzim, memuliakan perayaan atas Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sebab ini semua kita termasuk golongan orang yang cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab
Kata baginda, man ahabba syai'an faqad kathura zikruh. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, tentu dia akan sering menyebutnya. Semoga kita termasuk golongan ahli surga. Sebab ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta kepadaku, niscaya orang tersebut akan berada di sampingku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh cocok dan munasabah orang-orang Kristen merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam, karena mereka umat Kristiani, karena mereka orang-orang Nasrani. Juga sungguh cocok dan munasabah orang-orang Yahudi merayakan hari kelahiran Nabi Musa alaihi salam, karena mereka umat Yahudi. Juga sungguh cocok dan munasabah orang-orang Islam merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita semua umatnya ummatul Muhammadiyah. Sungguh tidak cocok dan tidak munasabah orang yang mengaku umat Rasulullah sementara pada Isra Mi'raj benci, pada Maulid Nabi benci dan memusuhi. Jelas mereka bukan umat Rasulullah, melainkan umat Abu Jahal laknatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita merayakan hari kelahiran Nabi, kita merayakan hari kelahiran Nabi kita dengan besar harapan semoga kita semua termasuk kepada orang-orang yang cinta kepadanya, termasuk pada sabda baginda Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillahi ta'ala. Al hadis ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, merayakan kelahiranku, niscaya aku akan memberikan syafaat kepadanya di yaumal qiyamah. Ini diantara dalil akan mauludannya. Jadi mauludan itu banyak dalil-dalilnya, ada di zaman Rasul, dianjurkan oleh baginda Rasul, dianjurkan oleh sahabat Khulafaur Rasyidin yang 4. Semuanya dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Said Ali karamallahu wajhah, semuanya menganjurkan mauludan. Sabda Rasul, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang memuliakan, merayakan kelahiranku, niscaya orang tersebut, niscaya aku akan memberikan syafaat kepadanya di yaumal qiyamah.
Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillahi ta'ala. Dan barang siapa yang menafkahkan 1 dirham di dalam merayakan kelahiranku, seakan-akan orang tersebut telah menafkahkan gunung dari emas di dalam jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, jangankan kita orang mukmin, orang kafir sekalipun seperti Abu Lahab yang telah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahli neraka dalam ayat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi Lahab orang yang telah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahli neraka, berkat gembiranya dia mendengar kelahiran Rasulullah, sehingga amatnya ia perdekakan, yaitu Suwaibah Aslamiyah, dan memerintahkannya untuk menyusui baginda Rasul. Maka Abu Lahab di nerakanya setiap malam Senin. Siksaannya, Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksaannya, dan Abi Lahab bisa menginum air yang keluar dari sela jari-jarinya. Itu berkat syafaat baginda Rasul atas gembiranya dia mendengar kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita orang-orang mukmin, apalagi kita orang-orang muslim. Banyak sekali kisah-kisah orang kafir yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia cinta dan penasaran, ingin kenal jauh, bahkan ingin bertemu sama baginda Rasul. Kemudian dia mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini saya akan menceritakan salah satu orang kafir, yaitu orang Yahudi, yang dia merindukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi, judulnya yang merindukan Rasulullah. Hari Sabat adalah hari besar di mana para pengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam yang disebut Yahudi dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali hanya untuk beribadah, berzikir, bertafakur, dan mempelajari kandungan-kandungan kitab Taurat itu pada hari Sabat. Ya, seharusnya hari Sabat itu hari Sabtu, tapi sekarang bukan hari Sabtu, tapi hari Minggu. Suatu ketika, seorang Yahudi yang tinggal di Syam, dia mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi sebanyak 4 halaman. Jadi ada 4 halaman dalam kitab Taurat yang menyebutkan sifat-sifat keagungan Rasulullah, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Kemudian Yahudi tersebut memotong 4 halaman kitab Taurat tersebut dan langsung membakarnya.
Jadi 4 halaman yang menerangkan sifat-sifat Rasulullah langsung dia sobekan, langsung dia potong, dan langsung dia musnahkan, dibakar. Itu suruhan para pendeta Yahudi. Saat itu memang Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Beberapa orang pemuka pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pendusta. Dan jika ditemukan dalam kitab Taurat cerita-cerita tentang dirinya, maka kitab Taurat itu harus langsung dipotong dan harus langsung dimusnahkan, harus dibakar. Karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam kitab Taurat yang tidak benar, yang ditambah-tambah oleh para penulisnya. Begitu doktrinasi dari para rahib Yahudi. Lalu si Yahudi yang dari Sam tersebut adalah salah satu anggota jamaah sekte itu. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi hari-harinya dengan melakukan kajian-kajian tentang kitab Taurat. Dan ia menemukan 8. Yang minggu lalu 4. Sekarang dia temukan berapa lembar? 8 lembar. Ke-8 lembar itu semuanya menerangkan sifat-sifat keagungan baginda Rasul dengan komplit, menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi akhir zaman, seperti kajian dia sebelumnya, seperti kejadian dia sebelumnya. Kemudian kitab Taurat itu dia potong dan langsung dia bakar, langsung dia musnahkan. Pada hari Sabtu berikutnya, ia masih melakukan kajian terhadap kitab Taurat. Dan kali ini ia menemukan hal yang sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat Nabi seperti Said Abu Bakar, Said Umar, Said Utsman, Said Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ia menemukan dalam kitab Taurat tersebut 12 halaman. Jadi cerita Rasulullah dalam kitab Taurat tersebut ada 12 halaman. Luar biasa. Kali ini ia tidak langsung memotongnya. Dia berpikir, kalau saya sobekan lembaran kitab Taurat tersebut, pasti Sabtu berikutnya akan muncul lembaran-lembaran yang lebih banyak cerita tentang Rasulullah. Ini aneh. Sebetulnya tidak demikian, cerita-cerita dalam kitab Taurat tidak sebanyak itu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menggiring kepada Yahudi tersebut untuk diberikan hidayah masuk ke dalam agama Islam, sehingga dia penasaran ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tentunya kita tidak tahu pasti, sebab siapa di zaman sekarang ini yang bisa menemukan kitab Taurat asli, atau yang pernah membaca kitab Taurat yang asli. Jadi tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan kitab Taurat tersebut ada beberapa lembar Taurat
yang memuat sifat-sifat keagungan Rasulullah. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala telah menggiring lelaki Yahudi tersebut kepada hidayahnya. Sehingga setiap kali dipotong muncul lagi. Setiap dipotong muncul lagi. Setiap dipotong muncul lagi halaman-halaman yang memuat, yang menceritakan sifat-sifat keagungan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah tiga kali pengalaman dia memotong dan membakar kitab Taurat. Yang keempat kalinya dia biarkan dan dia penasaran sehingga dia membaca dan mendalami kandungan kitab Taurat tersebut. Dan anehnya, hanya sekali baca saja sifat-sifat keagungan baginda Rasul sudah melekat di kepalanya. Seakan-akan dia sudah kenal betul sama baginda Rasulullah. Jadi aneh luar biasa. Jadi lelaki Yahudi tersebut hanya membaca sekali saja sudah paham betul, sudah hafal betul. Bahkan dia merasa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia telah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, kata dia, siapa Muhammad itu? Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah, kata salah seorang Yahudi temannya. Lebih baik engkau tidak melihatnya dan dia tidak melihat engkau. Begitu kata teman-teman Yahudi. Tetapi lelaki Yahudi yang telah melihat dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampaknya tidak mudah begitu saja dipengaruhi teman-temannya. Seakan ada kerinduan yang menggumpal di kepalanya. Seakan-akan sosok Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah sama sekali ia kenal dan ia temui itu kemudian memunculkan kegelisahan yang tidak bisa hilang kecuali bertemu dengan sosok beliau. Jadi imajinasi dalam pikirannya tersebut tidak bisa diobati oleh apapun. Sehingga dia bergegas dengan tegas. Dia bilang pada teman-temannya, demi kebenaran Taurat Musa, demi kebenaran Taurat Nabi Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad. Itu kata lelaki Yahudi. Dengan tekad yang teguh, dengan tekad yang kuat, dengan keteguhan tekadnya begitu. Teman-temannya tidak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu baginda Rasul di Madinah. Sehingga lelaki tersebut mempersiapkan diri, mempersiapkan kendaraan dan pembekalan untuk di jalan dan langsung mengarungi padang pasir tanpa menunda-nunda lagi berangkat ke Madinah. Beberapa hari berjalan, siang malam dia lalui di jalanan. Dia terus berjalan dengan tekad yang kuatnya sehingga akhirnya dia sampai di kota Madinah.
Sesampainya di kota Madinah, orang yang pertama dia temui yaitu Salman Al-Farisi, seorang sahabat Rasul dari Asia, yaitu dari negeri Paris. Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran Rasulullah yang ada di imajinasi lelaki Yahudi tersebut, hasil membaca kitab Taurat, sehingga dia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab. Bahkan segera saja ia menangis mendapatkan pertanyaan tersebut, sehingga membuat laki-laki Yahudi itu terheran-heran melihat Salman menangis, luar biasa nangisnya. Kemudian Salman berkata, "Saya bukanlah Muhammad Rasulullah, melainkan saya ini hanyalah pesuruhnya." Memang hari itu udah 3 hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan jenazahnya baru saja dimakamkan kemarin. Jadi Rasulullah wafat baru 3 hari. Sehingga pertanyaan itu seperti mengingatkan kepada Salman, kepada beliau, dan membuat Salman menangis. Kemudian lelaki Yahudi tersebut berkata kepada Salman, "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Salman berpikir cepat. Kalau dia berkata jujur, mengatakan bahwa Nabi Yuna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, mungkin lelaki Yahudi tersebut akan pulang. Tetapi kalau dia berkata bahwa Nabi Yuna masih hidup, tentunya dia berbohong. Makanya Salman mengajak lelaki Yahudi tersebut untuk menemui para sahabat. Jadi Salman membawa lelaki Yahudi ke masjid yang mana di sana dipenuhi oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah sedang berkumpul di Masjid Madinah. Setibanya di masjid, ia mengira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kerumunan para sahabat tersebut. Tetapi sesekali ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah nangisnya setelah dia menanyakan, "Apakah di sini ada Muhammad?" Para sahabat langsung pecah, semuanya pada nangis. Jadi Salman pertama bilang, "Assalamualaikum warahmatullah." Dijawab oleh para sahabat. Kemudian Yahudi itu udah sangat rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian dia menanyakan, "Apakah di sini ada Muhammad? Siapa yang bernama Muhammad?" Kemudian pecahlah nangis para sahabat. Nangis yang luar biasa di masjid itu. Yahudi melihat para sahabat menangis, makin terheran-heran. Ada yang nangisnya luar biasa, ada yang sesenggukan, saking sedihnya. Terlihat di wajah-wajah mereka, di wajah-wajah para sahabat, terlihat sedih yang luar biasa. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami.
Apakah kamu belum tahu bahwa baginda Rasul junjungan kami, tumpuan hati kami telah wafat 3 hari yang lalu? Seketika lelaki Yahudi tersebut penuh kesedihan di wajahnya. Betapa sedih hatinya. Betapa sia-sia perjalananku, kata Yahudi tersebut di dalam hati. Aduhai andai ibuku tidak pernah melahirkanku. Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat yang mengisahkan keagungan sifat-sifat Muhammad. Andai aku tidak mengkajinya. Andai saja aku tidak membaca dan mengkaji kitab Taurat, niscaya aku tidak akan menemukan ayat-ayat yang akhirnya mengecewakanku. Itu kata Yahudi di dalam hati. Kemudian lelaki Yahudi tersebut menangis tersendu-sendu, tenggelam dalam kesedihan sendiri, seakan-akan teringat sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, apakah Ali berada di sini? Sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifat Rasulullah kepadaku. Jadi Yahudi tersebut menanyakan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apakah Ali ada di sini sehingga dia bisa menyebutkan sifat-sifat keagungan Muhammad kepadaku? Salah seorang sahabat berkata, ada, yaitu Said Ali bin Abi Thalib, sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau. Begitu kata Yahudi kepada Said Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Said Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cengkung. Lebar langkahnya, dan di antara kedua walikatnya, di antara kedua belikat beliau ada tanda Khotamun Nubuwah. Bagaimana reaksi Yahudi? Kata lelaki Yahudi, benar engkau Ali. Kata lelaki Yahudi tersebut, seperti itulah ciri-ciri Muhammad yang saya baca dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku dapat menciumnya? Kemudian Said Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menyuruh sahabat yang lain untuk mengambilkan jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan di rumah Sayyidah Fatimatuz Zahra. Kemudian Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah, Sayyidah Fatimatuz Zahra. Di depan pintu rumah Sayyidah Fatimah, ia mendengar tangisan Sayyidah Hasan dan Sayyid Husain, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra-putra Sayyidah Fatimah, putra-putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah, cucu kecintaan Rasulullah. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim?
Fatimah menyahut di dalam. Saya, kata Salman. Kata Salman kemudian ia menyebutkan maksud beliau untuk mengambil jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruhan Said Ali. Said Fatimah berkata, siapakah yang akan memakai jubah ayahku? Salman menceritakan peristiwa kedatangan lelaki Yahudi tersebut. Lalu Sayyidah Fatimah Zahra mengeluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman, yang langsung membawanya ke Masjidil Haram, ke kumpulan para sahabat yang ada lelaki Yahudi tersebut. Kemudian Salman memberikan jubah tersebut kepada Said Ali karamallahu wajah. Langsung Sayyidina Ali menciumnya diiringi haru dan tangis. Jadi sambil mencium jubah Rasulullah, Said Ali tidak bisa menahan tangisnya hingga sembab matanya. Jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kemudian diberikan kepada para sahabat satu persatu. Setiap sahabat yang menerima jubah Rasulullah langsung menciumnya dan langsung menangis. Luar biasa nangisnya. Dan terakhir jatuh ke tangan Yahudi, lelaki Yahudi. Kemudian lelaki Yahudi tersebut mendekat erat jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, betapa harumnya jubah ini. Dengan tetap mendekat jubah tersebut, lelaki Yahudi itu mendekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah zat yang esa, zat yang tunggal, zat tempat bergantung, Allahus Somad. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang diajarkannya. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Begitu kata Yahudi dalam doanya. Tidak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Sayyidina Ali karamallahu wajah dan para sahabat yang lain ikut terharu dan sedih melihat keadaan lelaki Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi tersebut, dan kemudian yang telah menjadi muslim, dan kemudian memakamnya di makam Baqi, makam tempat dimakamkannya para sahabat. Lelaki tersebut bukanlah termasuk seorang sahabat Rasulullah, karena belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun sholat yang ditunaikannya, belum satu rakaat pun sholat fardu yang dilaksanakannya. Tetapi atas kecintaan dia kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikuburkan setara dengan para sahabat Rasulullah, yaitu di makam Baqi, disanding dengan para sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang Yahudi. Berkat ta'zim, berkat kecintaannya terhadap baginda Rasul, sehingga dia mendapatkan
maut, husnul khatimah. Apalagi kita seorang mukmin, apalagi kita seorang muslim. Sekali lagi, atas semua ini, atas pengajian ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepadanya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupanya dicukupkan sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi ada manfaatnya khusus untuk saya, umumnya untuk siapa saja yang mendengarkan cerita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.